Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlur Rahman Daselian dengan NIM 2018-31108. Kali ini saya akan menjelaskan hasil rangkuman dari seluruh pertemuan mata kuliah Soft Computing kelas A yang telah dibagi menjadi 4 subbab. Yang pertama itu ada algoritma deep learning untuk prediksi angin. Apa itu deep learning? Deep learning merupakan sebagian dari machine learning yang mampu memproses big data dari awal sampai akhir dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi melalui berbagai macam variabel kompleks. Selanjutnya ada paradigma deep learning. Itu ada batch learning. Batch mewakili sekelompok sampel pelatihan yang digunakan dalam satu iterasi dalam pembelajaran batch. Ukuran batch dapat sama dengan total dataset atau sedikit lebih kecil dari dataset. Terus ada sequential learning, itu paradigma dalam pembelajaran mesin dan deep learning di mana tugas yang diberikan diselesaikan secara berurutan, yaitu satu bagian dari tugas diselesaikan sebelum bagian berikutnya dapat dipelajari. Selanjutnya ada incremental learning, yaitu pengetahuan dari model yang ada diperbarui terus-menerus berdasarkan data input. Oleh karena itu, proses pembelajaran terjadi pada saat input baru muncul. Selanjutnya ada scene learning. Itu adalah teknik deep learning yang melibatkan penggabungan objek target ke dalam grid space dan mengekstraksi fitur spasial temporal dari objek tersebut untuk digunakan sebagai input ke dalam Convolutional Neural Network atau CNN. Terus ada transfer learning, yaitu teknik dalam pembelajaran mesin di mana pengetahuan yang telah dipelajari dari suatu tugas dapat dipindahkan atau digunakan untuk memecahkan tugas yang berbeda atau terkait. Selanjutnya ada neural structure learning. Learning menggunakan data terstruktur seperti graf yang terkait dengan input data yang digunakan untuk membantu model mempelajari fitur-fitur yang relevan dan menghindari overfitting, sehingga model lebih baik dalam memprediksi hasil yang akurat pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Sebab kedua ada AI untuk produksi biogas. Apa itu AI? AI merupakan komputer dengan karakteristik seperti otak manusia, meliputi kemampuan berpikir kritis, membuat keputusan, dan menaikkan produktivitas. Fondasi dari AI adalah pandangan manusia dalam aturan pemesinan untuk pekerjaan sederhana sampai rumit. AI pada biogas. Apa itu biogas? Biogas adalah gas yang dihasilkan dari proses anaerobik yang terjadi pada bahan organik seperti kotoran hewan, sampah organik, dan limbah pertanian. Pentingnya biogas untuk energi terbarukan. Yang pertama, sebagai salah satu sumber energi terbarukan. Kedua, mengurangi emisi gas rumah kaca. Ketiga, mengurangi limbah organik. Keempat, dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Kelima, peningkatan pendapatan petani dan pengusaha. Selanjutnya, pemanfaatan AI untuk produksi biogas dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas produksi biogas. AI dapat digunakan untuk mengoptimalkan parameter produksi seperti suhu, pH, kecepatan aliran, dan konsentrasi nutrisi dalam digester biogas. AI juga dapat digunakan untuk memantau kesehatan mikroba dalam digester biogas dan membantu dalam pemilihan jenis bahan organik yang optimal untuk produksi biogas. Lanjut ke sebab 3 ada AI untuk sumber energi terbarukan. Apa itu energi terbarukan? Energi terbarukan adalah sumber daya energi yang diperoleh dari sumber alam yang dapat diperbarui secara alami dan terus-menerus, seperti sinar matahari, angin, air, geotermal, dan biomasa. Energi terbarukan dihasilkan tanpa menghasilkan emisi gas rumah kaca dan polusi lainnya.
serta dapat digunakan secara berkelanjutan tanpa mengurangi sumber daya alam yang tersedia. Pemanfaatan AI untuk energi terbarukan. Berikut beberapa contoh pemanfaatan AI untuk menghasilkan energi terbarukan. Pertama, pemantauan kinerja panel surya. Memantau kondisi cuaca dan kinerja panel surya untuk menentukan output energi yang dihasilkan oleh panel surya. Dengan informasi ini, sistem dapat menyesuaikan produksi energi dan memperpanjang masa pakai panel surya. Kedua, pengoptimalan pembangkit listrik tenaga angin. Menganalisis kondisi cuaca dan kemudian mengatur rotasi dan sudut baling-baling untuk menghasilkan energi yang optimal. Dengan teknologi ini, produksi energi dari pembangkit listrik tenaga angin dapat ditingkatkan dan efisiensi dapat ditingkatkan. 3. Prediksi permintaan energi. Memprediksi permintaan energi di masa depan dengan akurasi yang lebih tinggi. 4. Ada pemanfaatan kualitas udara, memantau emisi gas dan partikel dari pembangkit energi, dan mengidentifikasi potensi dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada prediksi kondisi energi terbarukan. Memprediksi kondisi curah hujan dan suhu untuk mengoptimalkan produksi energi hidroelektrik, atau memprediksi kondisi gelombang laut untuk mengoptimalkan produksi energi gelombang laut. Sebab keempat ada Wireless Sensor Network atau WSN. Apa itu Wireless Sensor Network? Wireless Sensor Network atau sering disebut WSN adalah suatu jaringan nirkabel yang terdiri dari beberapa sensor node yang bersifat individu yang diletakkan di tempat-tempat yang berbeda untuk memonitoring kondisi suatu tempat dan dapat berinteraksi dengan lingkungannya dengan cara sensing, controlling, dan communication terhadap parameter fisiknya. Konsep WSN. Pada di atas menunjukkan gambaran umum WSN dapat dilihat node sensor yang berukuran kecil disebar di suatu area sensor. Node sensor tersebut memiliki kemampuan untuk merutekan data yang dikumpulkan ke node lain yang berdekatan. Data dikirimkan melalui transmisi radio akan diteruskan menuju BS atau base station atau sync node yang merupakan penghubung antara node sensor dan user. Informasi tersebut dapat diakses melalui berbagai platform menggunakan koneksi internet atau satelit, sehingga memungkinkan user untuk dapat mengakses secara real-time melalui remote server. WSN dan AI. WSN menghasilkan data yang dapat dimanfaatkan oleh AI untuk memberikan analisis yang lebih baik dan menghasilkan hasil yang lebih akurat. Data yang dikumpulkan oleh sensor dalam WSN dapat diolah oleh AI untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang kondisi lingkungan atau sistem yang dipantau. Contohnya, WSN dapat digunakan untuk memantau suhu dan kelembapan dalam ruangan, dan data yang dikumpulkan dapat diolah oleh AI untuk menentukan pola penggunaan energi dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi energi. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.